Assalamualaikum. Masih cerita horor story Mama Sani, lanjutkan cerita tetangga Mas Sani yang bernama Mang Doleh. Setelah penangkapan kuntilanak, Mang Doleh dan pamannya segera menancapkan paku di ubun-ubun kepala kuntilanak tersebut. Dan jadilah kuntilanak tersebut sesosok wanita cantik. Mang Doleh dan pamannya memberi dia nama Ani. Setelah persiapan matang, Mang Doleh pun menikahi kuntilanak yang sudah menjadi manusia seutuhnya. Pernikahan mereka pun berjalan seperti rumah tangga pada umumnya. Mang Doleh melanjutkan aktivitasnya seperti biasa, ngarit atau mengambil rumput untuk kambing. Kadang juga bekerja kuli bangunan. Sedangkan Ani istrinya mengurus rumah seperti memasak, cuci baju, jemur pakaian, dan lain-lain. Ani pun menjelma menjadi sesosok wanita yang supel, ramah ke setiap orang, baik dan selalu bersosialisasi dengan warga sekitar. Mengobrol atau ngerumpi layaknya ibu-ibu pada umumnya. Namun ada satu kegiatan masyarakat yang tidak dia ikuti, yaitu pengajian ibu-ibu. Sebelum dilanjut, alangkah baiknya tolong bantu kami dengan cara like dan subscribe ya. Pamirsa Sejangkau Siar, hidupkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dan share jika cerita ini menarik. Terima kasih. 1 tahun pun berlalu, Ani pun mengandung besar dan tidak lama lagi akan melahirkan. Mang Doleh pun semakin giat bekerja dan mempersiapkan segala keperluan untuk menyambut kelahiran anak pertamanya. Ketika sedang duduk di teras rumahnya sambil ngerujak dengan tetangga-tetangganya, perut Ani pun sakit. Dia merasakan kesakitan dan mules sekali. Ani pun segera ditolong oleh teman-temannya, dibawa ke bidan terdekat. Karena temannya sudah menduga Ani pasti akan melahirkan. Mang Doleh pun yang sedang memandikan kambing dipanggil oleh temannya. Dan diberitahukan bahwa istrinya Ani sedang melahirkan. Segera Mang Doleh pun bergegas menggiring kambing-kambingnya masuk ke kandang. Dan Mang Doleh pun lari kegirangan menuju istrinya yang sedang melahirkan di rumah bidan. Alhamdulillah anak Mang Doleh lahir dengan selamat. Begitu juga ibunya. Mang Doleh sangat senang hingga tak terasa keluar air mata dari matanya karena terharu karena mempunyai anak dan istri adalah keinginannya sejak lama. Mang Doleh pun memberi anaknya nama Ihsan. Ihsan Tutor, bukan, tapi Muhammad Ihsan Al-Farizi. Mang Doleh sangat menyayangi anaknya Ihsan. Diasuhnya setiap hari setelah pulang kerja dan mendidiknya dengan baik ilmu agama dan ilmu umum yang Mang Doleh bisa. Mang Doleh hanya sekolah sampai SMP kelas 2. Dikarenakan keterbatasan ekonomi jadi dia putus sekolah. Ihsan Mang Doleh pun sudah semakin besar. 5 tahun kiranya umurnya sekarang, Mang Doleh pun masih sering mengasuhnya sampai dibawanya mengembala dan memandikan kambing. Namun pada suatu hari kepala Sa gatal. Biasanya kalau gatal seperti itu ada ketombe atau kutu. Karena Ani sering juga ikut ke sawah menanam dan memanen padi. Jadi tak heran ada kutu yang hinggap di kepala Ani. Segera Ani menyuruh anaknya Ihsan menyisiri rambutnya dan mencarikan kutu. Bahasa Sundanya mah nyaran kutu. Tapi hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Bukan hanya kutu yang didapatkan Ihsan, namun paku yang tertancap di kepala Ani pun ikut tercabut oleh Ihsan. Karena Ihsan tidak tahu ibunya adalah jelmaan kuntilanak yang menjadi manusia. Seketika paku itu dicabut, Ani pun berubah kembali ke sosok aslinya, yaitu kuntilanak. Ihsan pun ketakutan. Kuntilanak Ani pun segera terbang sambil tertawa cekikikan. Ihsan berlari keluar rumah, ketakutan sambil menangis. Mas Ani pun menghampiri Ihsan dan berkata, "Kenapa kamu Ihsan? Kau menangis dan berlari, kayak dikejar hantu saja." Ihsan pun menjawab, "Iya mak, ibu saya berubah jadi kuntilanak." Tutur Ihsan sambil menangis. Segera Mas Ani pun membawa Ihsan ke rumahnya dan memberi minum sambil menenangkannya. Ihsan pun mulai tenang dan perlahan menceritakan semua ke Mas Ani. Sore pun tiba. Mang Doleh pulang dari aktivitasnya sebagai pengurus kambing punya bosnya. Ihsan didampingi Mas Ani menceritakan kejadian tadi siang yang dialami anaknya Ihsan. Mang Doleh pun terkejut dengan apa yang Mas Ani ceritakan. Mang Doleh pun mengaku dan bercerita bahwa istrinya tersebut adalah memang jelmaan kuntilanak yang ia dan pamannya tangkap untuk dia nikahi. Mang Doleh pun menangis dan bersedih, harus berpisah dengan istri tercintanya. Kini hanya hiduplah mereka berdua, Mang Doleh dan anaknya Ihsan. Bagaimana cerita selanjutnya dari cerita Mang Doleh dan istrinya? Ikuti kami terus dengan cara like dan subscribe ya. Pamirsa Sejangkau Siar, hidupkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya dan share jika cerita ini menarik.
Terima kasih. Wassalamualaikum.